Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, rekan-rekan, teman-teman di ini pagi yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu yang berjudul Scale Up Pahala via bulan Ramadan. Maka hal yang paling pertama untuk kita camkan di dalam diri kita, untuk kita pahami bahwasanya hal yang paling membantu agar kita bisa maksimal, kita bisa produktif, ya, kita bisa kemudian scale up pahala kita dengan melakukan berbagai macam ibadah adalah kita menyadari bahwasanya waktu kita di dunia itu ada batasnya. Ya. Tidak selamanya kita berada di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, menyediakan kita waktu yang terbatas yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu di dalam agama kita waktu itu sangat berharga. Kalau orang barat mengatakan time is money, ya kan? Nah, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Maka kalau dalam Islam dikenal sebuah ungkapan al-waqtu aghla minad dhahab. Waktu itu bahkan dia lebih mahal daripada emas. Waktu lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada perak, lebih mahal daripada uang dan perhiasan dunia lainnya. Artinya kalau uang itu hilang, maka dia bisa kita cari. Sedangkan kalau waktu yang hilang, itu tidak akan bisa kembali lagi dan tidak akan bisa kita cari lagi. Oleh karena itu, Hasan al-Basri mengatakan, "Ya bena Adama, innama anta ayyam." Wahai anak manusia, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Ya, kita adalah kumpulan-kumpulan hari. Kullama dhahaba yaum, dhahaba ba'duk. Ya, tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Yang menunjukkan pentingnya nilai waktu di dalam agama kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwasanya nikmat yang banyak manusia lalai darinya, salah satunya adalah nikmat waktu. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat ya yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat waktu dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ini salah satu nikmat yang banyak manusia tertipu adalah nikmat waktu. Nikmat inilah yang kemudian disesalkan oleh semua orang di akhirat. Karena ketika mereka masih hidup di dunia, mereka merasa kurang beramal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan orang-orang kafir yang menyesal di hari kiamat. Ya, tatkala kematian mendatangi mereka, apa kata orang-orang kafir tersebut? Qala rabbirji'un. Ya, dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Ya, agar aku dapat beramal soleh, ya, dengan amalan-amalan yang telah aku tinggalkan di dunia ini. Mereka menyesal karena meninggalkan dunia ini tanpa melakukan amalan soleh. Bentar ya. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Inilah nikmat yang paling disesalkan oleh semua orang di akhirat sana. Mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk beramal soleh, hanya untuk beramal soleh. Karena itu di dalam ayat yang lain, ya, tatkala seseorang tersebut akan didatangi oleh kematiannya sebentar lagi, maka apa yang mereka katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib.
ya, sekiranya engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit saja, fasaddaqa wa akum minas solihin, maka yang engkau tunda tersebut aku akan gunakan untuk bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Artinya tatkala kematian sebentar lagi akan mendatanginya, dia sadar akan pentingnya waktu. Namun sayangnya dia sadar di ujung kehidupannya dan itu tidak ada faedahnya. Semua orang di akhirat kelak akan menyesal, ya, karena tidak memanfaatkan waktunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, tentang kejadian di padang mahsyar, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, tatkala neraka jahanam didatangkan pada hari itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka semua manusia pada hari itu sadar, wa anna lahu dzikra. Tetapi kesadaran itu bagaimana lagi caranya bermanfaat baginya? Artinya tidak mungkin bermanfaat lagi kalau sadarnya sudah di akhirat, sudah di padang mahsyar. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan seandainya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Ya, sedangkan kita yang masih hidup ini, masih sehat ini seringkali lalai, ya. Dan menganggap waktu kita masih panjang, padahal tanda-tanda menuju kehidupan kita yang ada ujungnya itu mulai mendatangi kita. Ya. Mungkin sebagian di antara kita rambutnya sudah mulai beruban, sebagian di antara kita mungkin mulai gampang lelah. Ya, di usia-usia seperti ini kita mulai menjaga makanan kita. Mungkin ada yang mulai rabun, mulai sakit. Ini semua tanda-tanda bahwasanya kehidupan ini ada batasnya, ada batasnya dan semua manusia memiliki ajal. Maka ini adalah sebuah pembicaraan, ya, sebagai mukaddimah berkaitan dengan memanfaatkan waktu. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana cara mengoptimalkan amal, bagaimana cara memaksimalkan amal, bagaimana cara kita men-scale up, ya, pahala-pahala kita dengan berbagai macam ibadah dan amalan, maka itu erat kaitannya dengan waktu. Agar amal kita efektif, maka kita juga harus bisa mengefektifkan waktu. Kapan kita menghargai waktu, maka kita akan bisa produktif di dalam beramal. Ya, kita dapati sebagian orang di bulan Ramadan malah menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan waktu, bingung mau ngapain. Ya, pokoknya setiap sore ngabuburit. Ya. Setiap pagi setelah sholat subuh, pokoknya jalan-jalan ke pantai. Biasanya kalau di tempat saya itu seperti itu kebiasaan anak-anak muda. Ya, seakan-akan dia punya waktu yang sangat lapang. Malam-malamnya dihabiskan untuk begadang, siang harinya dihabiskan untuk tidur. Ya. Tentu mudah-mudahan kita berharap semua kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berbuat seperti itu. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan di mana setiap detiknya memiliki nilai keberkahan. Ya, memiliki nilai yang sangat luar biasa. Setiap detiknya mempengaruhi keadaan kita di alam barzakh kelak, di akhirat kelak. Nah, kemudian yang menjadi masalah, ini saya berbicara di hadapan antum-antum yang sibuk bekerja, bukan pengangguran seperti itu. Seperti yang kita gambarkan tadi, mereka kebingungan untuk menggunakan waktunya. Ya. Sedangkan Ramadan tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk kemudian menghentikan pekerjaan kita. Sebagaimana para salaf kita dahulu, mereka juga tetap bekerja walaupun di bulan Ramadan. Maka ketika kita bekerja, yang mana pekerjaan itu adalah sesuatu yang juga bernilai amalan soleh, karena dalam rangka kita untuk mencari nafkah misalnya, maka ketika kita bekerja, maka waktu untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sedikit. Waktu kita membaca Al-Qur'an menjadi sedikit, zikir pagi petang kita juga menjadi sedikit karena terpotong oleh waktu kita untuk mencari nafkah, untuk bekerja. Ya, sehingga dari sini, ya, ketika kita menyadari keadaan seperti ini, kita sibuk. Di mukaddimah tadi kita sudah jelaskan tentang pentingnya waktu. Karena waktu itu adalah media untuk bisa kita beramal. Maka dari sini kita semakin menyadari bahwasanya detik-detik itu, waktu itu semakin berharga di hadapan kita. Karena kita sibuk. Hari-hari kita tidak mungkin kita habiskan untuk ibadah saja. Pasti di sela-sela itu kita harus bekerja. Tidak bisa kita 24 jam membaca Al-Quran. Kita habiskan waktu kita untuk sholat. Tidak. Ya. Maka saat yang paling tepat ya untuk meng-scale up pahala kita, ya, karena kita butuh pundi-pundi pahala untuk kita manfaatkan di akhirat kelak.
Maka saat yang paling tepat adalah memanfaatkan waktu-waktu mulia. Kita melipat gandakan produktivitas ibadah kita di waktu-waktu mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah memilih sebagian tempat yang mulia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kota Mekah, ya, yang mana sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kota Madinah lebih mulia dibandingkan kota-kota lainnya misalnya yang ada di Indonesia. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lainnya, ya. Dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan sebagian manusia sebagai manusia yang mulia apabila dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Nabi SAW dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia, yang paling baik hatinya adalah Muhammad. Kemudian dipilihlah beliau menjadi seorang nabi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati manusia yang baik, dilihatlah hati-hati para sahabat, kemudian mereka dipilih untuk menjadi, ya, sekelompok orang yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih sebagian waktu di antara waktu-waktu lainnya menjadi waktu yang mulia. Karena itu ada yang namanya al-mawasim, ada yang namanya musim-musim, ya, musim-musim ketaatan. Kalau di pembicaraan masalah dunia kan ada namanya musim keuntungan, ya. Artinya tidak sepanjang tahun itu keuntungan itu rata, tidak. Ada musim-musim khusus yang sekiranya kita bisa manfaatkan dengan baik. Oh, orang banyak belanja baju biasanya di bulan-bulan ini. Oh, orang biasanya banyak membeli peralatan sekolah di bulan-bulan seperti ini karena kenaikan kelas dan seterusnya. Maka seseorang yang melihat kesempatan-kesempatan langka ini pasti dia akan persiapkan, terutama para pebisnis misalnya. Mungkin kalau teman-teman di ini ngaji, mungkin ada bulan-bulan khusus, biasanya banyak yang request desain-desain icon misalnya. Maka ya pasti dipersiapkan, ya. Marketing dan seterusnya pasti dipersiapkan karena teman-teman tahu bahwasanya pada waktu-waktu tersebut ada keuntungan yang jelas yang menanti kita. Maka tatkala kita berbicara tentang musim pahala, ya, seperti Ramadan ini, seorang muslim yang baik, yang cerdas tentunya tidak akan membiarkan musim ini berlalu begitu saja. Sementara pahala lagi diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa merugi kita apabila kita melewatkan Ramadan ini, apabila kita melewatkan waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan-bulan haram, ya. Kemudian kita tidak manfaatkan dengan baik waktu-waktu tersebut. Dan di antara musim atau waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, dan berikan keutamaan khusus adalah bulan Ramadan. Adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan bulan tersebut dengan berbagai macam keutamaan, dengan berbagai macam kemuliaan yang membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah. Ya. Semua manusia berbondong-bondong untuk melipat gandakan amalannya di bulan Ramadan, ya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau masuk Ramadan, maka mereka akan semangat untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita berada di tengah kaum muslimin, kita melihat pemandangan tersebut. Pemandangan yang sangat indah, kita menyaksikan semua manusia bersemangat membaca Al-Quran, semua manusia berbondong-bondong mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dan sholat-sholat 5 waktu lainnya. Maka ya, bulan Ramadan adalah salah satu dari musim yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih, di dalamnya ada berbagai macam keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Kalau bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka.
Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, sehingga memudahkan kita masuk ke dalam surga. Wa ghulliqat abwabun nar. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Ya, sehingga sedikit kesempatan untuk berbuat dosa yang kemudian bisa mengantarkan ke dalam neraka. Wa suffidatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu, ya, di bulan Ramadan. Ya, setan dibelenggu sehingga aktivitasnya tidak bebas. Nah, kalau orang yang diikat itu memang dia masih bisa bergerak, ya, tetapi tidak bebas. Tidak sebebas ketika dia tidak dibelenggu. Ya. Makanya maksiat di bulan Ramadan itu cenderung berkurang. Walaupun kita katakan dia tidak akan hilang 100%. Ya, karena tetap saja maksiat itu dilakukan oleh sebagian orang tatkala bulan Ramadan datang. Karena yang namanya maksiat, ya, atau meninggalkan amalan soleh itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor eksternal. Nah, itulah setan. Godaan setan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Yang kedua faktor internal, yaitu keburukan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa itu cenderung, ya, untuk mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering membuka ceramahnya di muqaddimah-muqaddimahnya dengan berdoa, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Artinya apa? Ya Allah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dari keburukan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa kita itu ada bagian buruknya yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Di dalam zikir pagi petang yang biasa kita baca, wa'udzu min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarrakih. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwaku dan dari keburukan setan dan perangkapnya. Artinya maksiat ini, ya, bersumber dari atau disebabkan oleh dua faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Walaupun faktor eksternal tersebut, ya, cuti, ya, karena sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi tetap ada faktor internal yaitu keburukan jiwa walaupun berkurang, ya, karena tidak ada lagi setan yang kemudian memanas-manasi kita untuk berbuat maksiat, ya. Alhamdulillah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan. Kalau kita tidak semangat di bulan Ramadan, pertanyaannya kapan lagi kita akan semangat? Kan begitu. Semua orang juga bersemangat, ya. Masa kita tidak termotivasi? Masa kita tidak terpengaruh oleh semangat yang muncul dari mereka? Kalau di bulan Ramadan saja tidak semangat beribadah, maka kapan lagi kita akan semangat? Oleh karena itu seorang penyair pernah berkata, "Idza lam tatib fi thaibatin inda thayyibin, bihi thaibatun tabat fa aina tatibuh." Kalau engkau tidak bisa menjadi orang baik di kota Madinah yang dimana di dalamnya ada orang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kota Madinah itu menjadi baik, maka di mana lagi kamu akan menjadi orang baik? Nah, ini kata seorang penyair untuk penduduk Madinah. Di Madinah, ya, ini udah ada orang baik di situ, yaitu Nabi, ya, Nabi. Sehingga Madinah itu menjadi kota yang baik, tapi tetap saja engkau menjadi orang munafik. Nah, kalau engkau keluar dari Madinah, kapan lagi engkau akan baik? Maka sama kita katakan, ya, bulan Ramadan ini sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang di sekitar kita juga bersemangat. Kalau kita sendiri tidak semangat di bulan Ramadan, kesempatan yang benar-benar harus kita manfaatkan untuk scale up pahala kita. Kita sadari bahwasanya di luar bulan Ramadan itu ibadah kita sedikit, maksiat kita banyak, pahala kita sangat sedikit. Maka pundi-pundi amal seperti apa yang kita hendak, ya, andalkan di hari kiamat. Karena itu hendaknya seseorang itu merenungkan tentang dirinya, ya.
Waktu itu terus bergulir, terus waktu tidak akan berhenti. Sementara waktu kita masing-masing terbatas, ya. Ada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, ada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur 70 tahun, bahkan ada yang lebih sedikit dari itu. Sebelum pensiun sudah meninggal 50 tahun, bahkan mati muda, bahkan masih kecil, masih remaja, ya. Maka waktu yang sedikit ini yang kita miliki ini hendaknya kita mengenali dengan baik, ya. Kita bisa mengenali dengan baik kiranya amalan apa yang bisa kita lakukan, ya, di waktu-waktu kita yang ringkas ini, ya, yang terbatas ini. 24 jam sehari kita sudah habiskan untuk 8 jam tidur sendiri, ya. Ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita sudah berapa jam sendiri. Kita scroll sosmed sudah berapa jam sendiri. Maka kapan ya waktu untuk kita beribadah? Berapa waktu yang kita spending, kita habiskan untuk beribadah tersebut, ya. Maka harusnya kita bisa melihat, ya, di sela-sela waktu kita amalan apa yang bisa kita lakukan. Kita ini sangat sibuk mungkin, ya, di antara antum mungkin sangat sibuk. Maka di sela-sela kesibukan tersebut kita berusaha untuk mengenali kira-kira apa yang bisa kita sisipkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kaidahnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, ya, karena kemampuan kita berbeda-beda, kesibukan kita juga berbeda-beda. Kalau kita melihat para salaf, para pendahulu kita, kayaknya kita tidak akan bisa mencontoh mereka. Di bulan Ramadan mereka khatam Al-Quran berkali-kali. Ada yang khatam setiap hari, ada yang khatamnya 3 hari sekali, ya, ya, bahkan ada yang khatam 2 kali dalam sehari, subhanallah. Ya, kita tidak akan bisa mencontoh itu, ya. Maksudnya saya tidak meremehkan, tapi kayaknya saya yakin kita tidak akan bisa gitu. Di sela-sela kesibukan kita, ya, di sela-sela ya, kalau karakteristik kita yang mungkin agak malas seperti itu, tapi ya kita realistis saja, kita realistis, ya. Kita tidak muluk-muluk. Kita tidak muluk-muluk, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesibukan kita, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut, ya. Secara umum kita beramal dengan amalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ini prinsip berikutnya. Kita beramal dengan amalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memvariasikan amal. Allah tidak menurunkan satu jenis amalan saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat amalan-amalan itu menjadi bervariasi. Karena tidak semua orang bisa mengamalkan semua jenis amalan. A, B, C, D, E semua diamalkan. Tidak semua. Tetapi ada yang fokus pada amal A, ada yang fokus pada amal B, ada yang fokus pada amal C, mungkin ada yang AB, mungkin ada yang BC, dan seterusnya. Makanya amalan soleh itu seperti kata Imam Malik. Ini kaidahnya, Inna Allah Ta'ala qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Ya. Kita tahu bahwasanya rezeki setiap manusia itu berbeda-beda. Kita tahu bahwasanya pekerjaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi seorang dokter, ada yang menjadi tukang beca, ada yang menjadi desainer, ya, ada yang menjadi konten kreator misalnya. Demikian pula amalan. Ada yang mampu untuk berlama-lama sholat sunnah. Ada yang tidak mampu. Ada yang mampu untuk berlama-lama puasa sunnah. Ada yang tidak mampu. Puasanya pas Ramadan aja, gitu. Atau minimal pas 9 Zulhijjah atau 1 Muharram gitu. Tapi ada orang yang setiap Senin dan Kamis dia puasa. Ada pula yang dia tuh puasa Daud gitu. Puasa tidak. Diselang-selang, setiap 2 hari dia puasa. Ya. Ada yang mampu bersedekah karena dia memiliki kelebihan, artinya kecukupan harta. Ada yang tidak mampu.
Ya, sebagaimana Khalid bin Walid, beliau tuh mengaku kurang di dalam membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan jihad. Karena itulah pintu amalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Khalid bin Walid. Oleh karena itu tatkala Imam Malik ya sibuk dengan ilmu, gitu. Ada orang yang menasihatinya karena terlihat sedikit ibadahnya, dia kok kajian terus, mengajar terus. Maka Imam Malik berkata masing-masing fokus pada amalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Karena itu tugas kita adalah melihat potensi diri kita. Kita itu bisanya apa? Kalau kita sudah bisa mengetahui, maka kita maksimalkan pada pintu amalan tersebut. Kalau kita kuat berdiri berlama-lama di dalam sholat, maka kita sholat yang banyak. Kalau kita memiliki kecukupan harta, maka kita berusaha sedekah dengan sedekah yang banyak dan ikhlas kepada Allah. Kalau kita tidak kuat, kalau kita kuat berlama-lama tidak makan, puasa, kan begitu. Ya, kita lihat potensi ibadah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, ya, benar bahwasanya ada sebagian manusia yang dibukakan beberapa pintu amalan. Ya, Masya Allah, ada orang-orang yang seperti itu. Ya, seperti Abu Bakar. Ya. Abu Bakar sedekahnya paling banyak. Dia sedekahkan seluruh hartanya. Abu Bakar puasanya banyak. Abu Bakar ikut berjihad. Ya. Kalau ada orang sakit dia kunjungi. Kalau ada orang meninggal dia ikuti jenazahnya. Ya. Dia ikuti jenazahnya. Oleh karena itu di surga itu ada banyak pintu. Dan seseorang akan masuk dari pintu mana ya amalan dia. Ya. Makanya pintu puasa ada namanya pintu Ar-Rayyan. Akan dimasuki bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Ada pintu sholat, ada pintu-pintu amalan yang lainnya. Ya. Makanya ada yang dibukakan banyak pintu. Bisa masuk dari banyak pintu tersebut. Subhanallah. Ya. Kalau di antara para salaf dikenal Imam Ibnul Mubarak namanya. Beliau adalah ulama. Beliau seorang mujahid. Kalau ada peperangan beliau ikut. Beliau orang kaya yang rajin bersedekah. Ya. Dibukakan banyak pintu ibadah. Namun sekali lagi tidak semua orang bisa demikian. Ya, oleh karena itu kita realistis saja. Kita melihat amalan yang disediakan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang ingin saya tekankan ya. Apapun yang bisa kita lakukan, berbakti ya kepada orang tua, ya berbuat baik kepada tetangga atau melakukan aksi sosial kemanusiaan. Intinya yang penting jangan ada waktu yang terbuang. Ya, jangan ada waktu yang terbuang. Kalau misalnya kita hanya dibukakan sedikit ibadah saja, kita maksimalkan di situ. Ya. Jadi dari pembicaraan yang panjang tadi, intinya maksudnya adalah kita menghargai nilai waktu tersebut. Jangan sampai ada waktu yang terbuang, umur kita semakin berkurang, semakin habis menuju kematian. Ya, jangan kita habiskan waktu kita untuk nonton sinetron berjam-jam, nonton berita berjam-jam. Ya, apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, lebih ditekankan lagi ya. Nantilah kalau mau nonton macam-macam ada waktunya di luar Ramadan aja misalnya. Anggaplah seperti itu. Tapi kalau ini bulan Ramadan, ya bulan Ramadan itu hanya sebentar, ya. Hanya sebentar. Jangan kita buang ya, sebagaimana kita membuang waktu-waktu kita di luar bulan Ramadan. Maka di sisa waktu yang ada pada kajian kita sore hari ini, saya akan menyampaikan beberapa amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Ya, silahkan kalau misalnya semuanya bisa diamalkan, walhamdulillah. Atau memilih yang kita sanggupi, atau kita amalkan semuanya tapi dalam kadar kemampuan kita. Intinya yang penting maksimalkan waktu, jangan buang-buang waktu. Kalau kita kemudian malas, ingat ya bahwasanya kita sudah tua, ingat bahwasanya dosa kita banyak, ingat bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Ya. Ayyaman ma'dudat, hanya sejumlah hari-hari yang terbatas. Artinya bulan Ramadan itu tidak selamanya.
Sebulan saja 29 atau 30 hari, setelah itu berlalu. Ya. Kalau kita bertemu di bulan Ramadan ini, belum tentu kita bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Jangan sampai kita menyesal di hari kiamat ya karena membuang-buang waktu kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, saya dan antum mungkin sudah sering membuang-buang waktu, tapi usahakan untuk tidak membuang-buang waktu tersebut di bulan Ramadan. Maka amalan pertama dan paling utama di bulan Ramadan tentu saja adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang mana puasa ini adalah rukun Islam yang keempat. Semua kita mengetahui tentang hal tersebut ya. Tetapi yang perlu untuk kita ingat bahwasanya puasa antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tatkala kita berpuasa, maka puasa yang kita lakukan bukan untuk sekedar melepaskan kewajiban. Yang penting puasa ya sebagaimana rutinitas kita biasanya setiap tahun. Jangan. Ya. Semua orang berpuasa. Semua orang berpuasa. Tetapi puasa yang terbaik adalah puasa yang dilandasi dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang sangat besar. Tatkala puasanya dilandasi dengan keimanan, itu dia meyakini bahwasanya kewajiban puasa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dia beriman kepada Allah dan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang tidak ingin diampunkan dosa-dosanya? Ya. Tapi itu tadi metode kita berpuasa adalah berpuasa dengan ihtisab. Kita hadirkan ihtisab di dalam diri kita. Para ulama mengatakan apa makna ihtisab? Ihtisab adalah ayasumahu ala ma'na raghbah fi sawabihi. Dia berpuasa karena menginginkan pahala. Jadi kita puasa, ini ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyibatun nafsuhu. Dia hatinya senang, ya. Jadi dia gembira untuk melaksanakan puasa tersebut. Ghairu mustastilin li siyamihi. Dia tidak merasa berat wala mustatilin li ayyamihi, dan dia tidak merasa hari-hari puasa itu sangat panjang, ya. Inilah tafsiran ihtisab di tengah para ulama. Jadi ketika dia berpuasa dia senang. Ya, dia senang, hatinya lapang, ya, mengharapkan pahala. Dia tidak merasa berat dengan syariat puasa tersebut. Dia tidak merasa panjang banget ini waktu puasa, gitu. Dinikmati saja. Ketika kita menikmatinya, maka itulah makna ihtisab. Tatkala kita berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosa yang telah lalu dijanjikan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sekedar rutinitas semata. Ya. Tetapi ihtisab. Agar kita bisa ihtisab, caranya adalah dengan mengingat-ingat keutamaan Ramadan. Ya. Kalau kita tahu pahalanya sangat banyak, pahalanya sangat berlimpah, maka insya Allah akan hadir di dalam diri kita ihtisab. Memang kita ikhlas berpuasa, senang di dalam berpuasa karena dijanjikan berbagai macam keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka amalan yang pertama dan paling utama di bulan Ramadan tentu saja puasa. Tapi bukan sekadar puasa di mana seseorang menahan lapar dan dahaga, dia juga harus berusaha untuk ihtisab, ya. Ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati puasanya tersebut, tidak merasa berat dengan hari-hari yang dia jalani, ya. Maka itulah makna ihtisab. Yang kedua yaitu salat tarawih atau salat malam. Ya, salat malam. Ini salah satu kekhususan bulan Ramadan adanya salat tarawih. Kalau di luar bulan Ramadan tidak ada salat tarawih. Adanya ya salat qiyamul lail biasa atau salat witir biasa. Ya. Demikian pula salat malam tarawih ini kita juga lakukan dengan ihtisab agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
Barang siapa yang berdiri menunaikan salat, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, dilandasi dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, akan diampuni, ya. Jadi kita salat, ya. Apa namanya? Setiap malam di bulan-bulan Ramadan, kalau bisa jangan kita lewatkan salat tarawih tersebut, ya. Kita nikmati ya bacaan-bacaan imam, ya. Pada salat-salat tarawih tersebut, kita nikmati langkah kaki kita menuju masjid. Ya. Insya Allah pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Ya. Kata Nabi SAW, setiap langkah menuju tempat sholat itu akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapuskan kejelekan. Setiap kita melangkah, tambah kebaikan. Melangkah lagi, dihapus kejelekan. Melangkah lagi, tambah kebaikan. Melangkah lagi, dihapus kejelekan. Ya, kita berusaha semangat. Ini scale up pahala ini ceritanya ya di bulan Ramadan. Amalan ketiga yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi SAW, bercerita tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Kata beliau, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Ya. Terus kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Dan apa namanya? Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, beliau adalah sedermawan-dermawannya manusia. Tetapi tatkala bulan Ramadan, maka kedermawanannya bertambah. Ya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kedermawanannya Nabi ya itu melebihi angin yang berhembus. Angin yang berhembus kencang dan tersebar kemana-mana. Kalau Nabi lebih kencang lagi, lebih tersebar kemana-mana lagi. Kenapa Nabi SAW melakukan hal tersebut? Karena beliau mengetahui ya akan keutamaan dan pahala yang berlipat ganda dari sedekah. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Scale up-nya banyak gitu. Nah, sampai seorang kepala kaum ya berkata tentang Nabi SAW ya ketika mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam, beliau berkata, idza a'ta syai'an lam yakhshal faqah. Itu Muhammad kalau dia mulai beraksi memberikan sesuatu, dia sama sekali tidak takut dengan kemiskinan. Betapa ini gambaran betapa dermawannya Nabi SAW. Maka di bulan Ramadan nanti insyaallah taala kita memohon kepada Allah agar menyampaikan kita di bulan Ramadan, ya bisa kita katakan ini saatnya jor-joran. Saatnya jor-joran gitu. Kapan lagi gitu? Kapan lagi? Nanti setelah Ramadan kita turunkan lagi. Ya, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan ya kita sanggup 20.000, ya khusus bulan Ramadan naikkan 100.000 misalnya. 20.000 setiap pekan di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan setiap pekannya naik 100.000. Nanti pas bulan Syawal turun lagi nggak apa-apa. Ini sayang kalau kita apa namanya sia-siakan bulan Ramadan yang ya. Kalau masuk 10 hari terakhir naikkan lagi setiap malam supaya pas dengan malam Lailatul Qadar misalnya ya, malam Lailatul Qadar. Karena kalau di malam Lailatul Qadar kita infak 100.000, itu sama artinya kita infak 100.000 setiap malam selama 1.000 malam. Bahkan lebih baik. Nah, kayak gitu. Jadi gitu. Jadi ada tips ya yang disebutkan oleh sebagian orang. Pokoknya setiap malam di 10 hari terakhir infak terus. Pasti dapat itu malam Lailatul Qadar. Pasti dapat, ya. Pasti dapat kalau infak terus setiap malam. Nah, ya, jadi kalau misalnya harta kita sedikit minimal 5.000 lah tiap malam. Insya Allah
ada itu 5.000 yang kena malam Lailatul Qadar, itu sama 5.000 kali 1.000 malam gitu. Berarti berapa itu? 5 juta. 5 juta misalnya. Lebih baik dari 5 juta. Kalau misalnya sanggupnya itu, ya. Maka amalan yang ketiga adalah amalan bersedekah. Amalan yang keempat, ibadah yang keempat yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah memberi makan orang berbuka puasa. Ini salah satu bentuk sedekah yang sangat afdol. Ya. Ini adalah bentuk sedekah yang sangat afdol di bulan Ramadan, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya. Kalau kita punya harta berlebih, jangan kita sia-siakan. Ya, jangan kita sia-siakan. Hanya bulan Ramadan hanya sekali saja, ya, setiap tahun. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi buka puasa, orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan semisal pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Ya. Setiap apa misalnya dalam apa misalnya ya, apa namanya? Di Jogja misalnya, di Jogja. Kalau misalnya di Jogja kan 15.000 satu porsi misalnya. Di Jogja 15.000 satu porsi. Ya. Terus kita kemudian bersedekah khusus untuk donasi buka puasa. Untuk 50 orang misalnya, 750.000 misalnya. 750.000 ya. Ya. Kemudian berarti 750.000 saja. Untuk 50 orang. Itu kita sudah dapat 50 puasa. Nah, pahala 50 puasa. Kalau misalnya uang kita agak banyak, kita keluarkan untuk 10 hari misalnya. Jadi 7.500.000. Berarti pahalanya seperti puasa 500 hari. Siapa yang sanggup puasa 500 hari? Bisa kita dapatkan dengan cara memberi makan orang berbuka puasa. Ya. Nah itu matematikanya. Matematika kita jangan cuma kita gunakan untuk menghitung biaya marketing aja gitu kan. Kalau pakai Facebook Ads dihitung gitu. Ya, kalau pakai apa ads yang lainnya benar-benar dihitung. Nah, tetapi matematika kita perlu kita gunakan untuk menghitung potensi pahala yang bisa kita dapatkan. Oh, kalau 1 juta misalnya saya spend money 1 juta. Nah, khusus untuk berbuka puasa, kira-kira saya bisa dapat pahala seberapa orang berpuasa. Tidak masalah kita ini. Yang penting jangan di status Facebook gitu, nanti riak gitu. Maksudnya untuk hitung-hitungan kita sendiri, sambil kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah uang bisa datang lagi. Gampang, ya kan? Ini kan insyaallah ini pagi ba'da Ramadan kerja lagi kan gitu. Nanti insyaallah datang lagi. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau kita biasa mengeluarkan uang kita untuk ibadah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberi uang ke kita lagi. Sedekah itu tidak akan membuat seseorang miskin. Sedekah tidak akan membuat seorang miskin. Ya walaupun bukan berarti istri dan anak-anak kita nggak dikasih makan, ya bukan. Tapi maksudnya ketika mereka sudah dikasih makan masih ada lebih, ya udah khusus bulan Ramadan jor-joran aja dulu 1 bulan gitu. Istilahnya bahasa sederhananya seperti itu. Nanti pas Syawal ya udah libur dulu misalnya karena uangnya habis misalnya. Nah, nanti setelah bulan-bulan berikutnya normal lagi misalnya. Ya, jangan kita pelit pada diri kita karena kita sangat butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh pahala di hari kiamat kelak. Karena kalau kita sudah meninggal, ya, game over. Kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ya, yang kita harapkan hanya doa dari orang yang masih hidup. Ya. Anak buah kita tidak akan mendoakan kita. Ya. Istri kita boleh jadi mendoakan, boleh jadi tidak mendoakan. Demikian pula anak kita, kalau anak kita soleh, alhamdulillah dia bisa mendoakan kita. Tapi kalau tidak, dia tidak akan mendoakan kita. Ya, kalau kita tidak punya modal yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa dipastikan kita akan menyesal. Mumpung masih ada rezeki,
Jangan sia-siakan Ramadan yang singkat ini. Kita scale up pahala kita. Yang kelima, amalan yang kelima yaitu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ibadah yang satu ini tidak pakai modal kalau ini. Cuman beli Al-Qur'an aja. Ya. Karena membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat spesial. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Ya. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW itu beliau menyimakkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril di bulan Ramadan. Para sahabat melipat gandakan frekuensi membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Utsman bin Affan setiap hari khatam. Ya. Tadi saya katakan ada yang menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. Ada yang menghatamkan dalam seminggu. Ya. Mereka membaca Al-Qur'an dengan frekuensi yang sangat banyak, dengan jumlah yang sangat banyak, baik di dalam salatnya maupun di luar salatnya. Pak Nabi SAW dan para pendahulu kita yang soleh melakukan hal demikian karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan. Ini bulan Al-Qur'an, syahrul Qur'an. Maka kita juga berusaha mencontoh mereka. Kita bisa melakukannya di sela-sela pekerjaan kita, ya. Ya, misalnya kita sibuk pagi hari, ya. Tapi kalau ada jam istirahat, kita baca lagi, Ya. Ketika kita misalnya sedang melakukan perjalanan, ya safar, ya misalnya, maka di ruang tunggu kita baca Al-Qur'an, enggak usah malu. Ya. Ketika kita sedang mengantri, ya baca Al-Qur'an misalnya, apakah kita pegang mushaf atau dari hafalan kita. Karena setiap hurufnya ada 10 pahala. 10 pahala ya untuk setiap huruf di dalam Al-Qur'an yang kita baca dari Al-Qur'an. Alif lam mim itu kata Nabi bukan satu huruf. Alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Semuanya mendapatkan ya 10 pahala. Dan bacaan Al-Qur'an kita ini akan menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Ya, kita harus sedikit lebih memaksa diri kita. Ya, maka kita usahakan punya target. Ya, sekali khatam misalnya atau 2 kali khatam. Tentu tadi kaidah kita di awal sesuai dengan kemampuan dan kesibukan kita. Kita realistis. Ya, kita sibuk. Ya, tapi paling tidak ya kita punya target. 1 kali khatam lah misalnya. Kalau misalnya membaca kita terbata-bata, ya 1 kali misalnya. Atau bisa juga 1 kali khatam, tapi dibaca bersama terjemahnya. Nah, ini lebih baik, ya, karena lebih mentadabburi dari bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian amalan yang keenam yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah iktikaf dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini salah satu agenda yang perlu kita rencanakan dengan baik, yaitu kita bisa iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Pada kegiatan iktikaf tersebut, kita sibukkan diri kita dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, sholat, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Untuk sementara, ya, kalau benar-benar tidak bisa, ya khusus aja ini 10 hari terakhir Ramadan, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan dan amalan yang sia-sia. Sementara malam-malamnya jangan main HP dulu, gitu. Karena ada juga yang iktikaf hanya pindah tempat tidur, gitu, sama aja. Jumlah jam tidurnya di rumah dengan di masjid sama aja. Nah, hanya tempatnya saja yang berbeda, tidak. Ya, tidak. Namanya itikaf adalah memutus hubungan dengan manusia dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan malam-malam tersebut untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itikaf, kita memburu malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu
kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang. Apakah di malam ke-21, 22, 23, ya. Dan seterusnya kita nggak tahu. Maka kuncinya adalah kita iktikaf setiap malam. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena iktikaf itu tidak tidak ada durasi khusus. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam sesuai kemampuan kita. Ya, minimal setiap kali kita masuk ke dalam masjid ketika sholat tarawih, kita niatkan iktikaf. Ya, kalau kita harus pulang ke rumah ba'da tarawih, ya sudah berhenti iktikafnya. Tapi kalau misalnya kita bisa nginap semalaman, itu yang terbaik itu. Ataupun kita iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, tentu itu yang terbaik. Dan kaidahnya tadi ya realistis sesuai kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian amalan yang terakhir yang kita sampaikan bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di bulan Ramadan adalah hari yang istimewa. Hendaknya kita memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat-ayat puasa di surat Al-Baqarah, kan panjang itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nanti ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi, nanti ayat berikutnya wa idza sa'alaka ibadi, nanti ayat berikutnya tentang puasa lagi, panjang itu puasanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat-ayat puasa tersebut, di salah-salahnya Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku berdoa bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab bahwasanya aku adalah dekat. Allah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkannya untuk memperbanyak doa ketika puasa. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah waktu terkabulnya doa. Waktu terkabulnya doa secara umum. Dan secara khusus ya Nabi SAW di beberapa hadisnya menyebutkan mulai dari waktu sahur, ya, mulai dari waktu sahur itu waktu yang mustajab. Jadi kalau kita bangun sahur jangan fokus pada makanan. Ya. Ya, kita sambil berdoa gitu. Setelah kita makan, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian tatkala kita berpuasa, saat-saat kita berpuasa itu adalah doa yang mustajab, doa yang tidak tertolak. Lalu tatkala kita ingin berbuka puasa, ya, sebelum kita menyantap makanan berbuka puasa, sebelum azan, maka kita berdoa, ya. Kalau kurma sudah aman, ya, kolaknya sudah aman, sudah ada kolak gitu. Ya sudah, jangan tersibukkan lagi untuk yang kira-kira ini nanti 2 sendok, enggak. Sudah aman semua, sudah aman, maka berdoa. Berdoa, ya Allah, terimalah puasaku, ya Allah, puasaku masih kurang, ya Allah, jadikan aku ikhlas, ya Allah, jadikan puasaku memberi syafaatku di akhirat kelak, ya Allah, jadikan amalanku ini berlipat ganda, ya Allah, walaupun aku tidak bisa maksimal, tapi berikanlah pahala yang banyak. Berdoa sepuasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada rasa tidak enak. Kalau bicara sama Allah Subhanahu wa taala nggak perlu pakai proposal. Nggak perlu pakai mukaddimah tertentu. Yang penting kalau Allah Subhanahu wa taala itu kita tulus, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan segala kegelisahan yang ada dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabb kita Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Rabb kita baik, sangat baik kepada hamba-hambanya, terutama ketika hamba tersebut sedang berpuasa. Ya, maka kita manfaatkan dengan baik, ya, waktu-waktu yang singkat ini hanya sebulan. Kata Allah ayyaman ma'dudat, hanya waktu-waktu yang berbilang, ada batasnya. Ya, maka inilah beberapa amalan ya yang
tadi kita sampaikan ada 7 amalan yang bisa kita lakukan untuk men-scale up pahala kita di bulan Ramadan, ya. Karena kalau di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan secara kuantitas maupun secara kualitas. Apa yang bisa kita lakukan dari ibadah-ibadah tersebut, maka lakukanlah. Meskipun tetap realistis sesuai kemampuan kita, sesuai kesibukan kita, yang penting kaidah kita di awal, kita jangan buang-buang waktu kita. Kalau ada waktu kita yang tersisa, kita sanggupnya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kita sanggup sholat, ya sholat sunnah mutlak, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan yang ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya kembalikan ke Mas Nanda, kalau ada pertanyaan di sisa waktu yang sedikit dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik teman-teman, sekiranya jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo, teman. Ya, terima kasih Nanda. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Oh, tadi kurang ketinggalan satu Ustaz pas ke belakang. Tadi kan 7 amalan, saya nyatetnya 6. Ada puasa, sholat tarawih itu sholat malam, bersedekah, baca Al-Quran, itikaf, sama berdoa. Satu lagi itu apa Ustaz? Tadi ada memberi makan orang berbuka. Setelah sedekah tadi, itu dipisahkan, ya, dikhususkan. Ya, walaupun dia bentuk sedekah, tapi karena dia memiliki nilai khusus, kita khususkan juga. Jadi memberi makan orang berbuka. Kalau sedekah kan umum, sedekah apa saja. Kalau memberi makan orang berbuka itu ada pahala khusus, ya, selain pahala sedekah di dalamnya. Terima kasih Ustaz. Baik, ada pertanyaan lain? Monggo teman-teman. Mas Wahyudi, monggo jika ada pertanyaan. Belum ada ya? Baik. Sepertinya belum ada Ustaz, monggo bisa ditutup saja. Ya. Jazakumullah khairan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin. Tentu saja kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menyampaikan kita pada bulan Ramadan, Allah juga memberikan taufik, ya, agar kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan dan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz, jazakumullah khair. Saya pamit ya. Iya Ustaz. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti ini ngaji sore kali ini, membahas scale up pahala via sunnah Ramadan. Semoga tadi kiat-kiat yang telah disebutkan oleh Ustadz bisa memotivasi kita ya untuk mengamalkannya, dan juga semoga bisa istiqomah ya, apalagi sunnahnya di 10 hari terakhir. Baik, ada tambahan, Paman? Belum ada ya? Oke, kita insya Allah akan bertemu lagi di ini ngaji selanjutnya, yaitu di hari Selasa tanggal 21. Baik, itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.